Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana pengalaman untuk menangani warga negara asing dalam urusan-urusan hukum di Indonesia. Hari ini gue nggak sendiri, ada Bro Rangga, Halo, HDR and Partners. Ya, Sehat bro? Sehat bro. Teman di Fakultas Hukum UGM yang sudah sukses luar biasa, pengacara ibu kota. Gimana bro? Lama di Jepang juga kan sempat waktu itu? Gua 4 tahun waktu itu ya. 4 tahun ya? 4 tahun di Jepang. Jadi lu dari S1 kelar ke Jepang langsung ya? Lulus kuliah langsung ke Jepang waktu itu. Jadi legal gitu. staff lah ya. Legal staff di sana ya. Perusahaan apa tuh? Itu anak perusahaan Mitsubishi bro waktu itu. Oh gitu. Ya, masih grup company Mitsubishi. Apa yang lo dapat sama di ini pengalaman hukum tapi di perusahaan Jepang, langsung di Jepang ya? Iya. Apa kira-kira? Banyak sih bro gitu ya. Jadi gua panggil bro aja ya, dokter nih. Jadi kalau Jepang itu kan memang mereka pointing utamanya itu di manner ya, business manner gitu ya. Artinya saya selalu bilang Jepang itu negara yang nggak punya agama, nggak mengakui agama gitu ya, tapi mereka jauh lebih beragama dibanding orang yang punya agama gitu kan. Gitu. Soal manner itu mereka nomor 1 banget gitu, soal manner kerja, etos kerja, semangat gitu, pantang nyerah dan tuntas kalau ngerjain sesuatu gitu, compliance gitu ya, itu semua mereka memang pegang teguh banget gitu kalau dari sisi Jepang gitu sih. Jadi dari situ akhirnya punya pikiran kembali ke Indonesia untuk bikin sendiri ya. Dan koneksi Jepangnya pasti udah banyak ya dari sana juga ya. Ya, day by day lah bro, dikit-dikit. Gitu. Nah, apa yang bikin lo berani akhirnya bikinlah sendiri di Indonesia? Karena kan kadang orang tuh butuh lama kerja di mana, lalu kemudian dia berani buka, tapi di usia udah agak senja tuh. Tapi ini kan hitungannya kan angkatan kita kan masih muda-muda waktu itu kan. Ya. Bro, ini deketinnya bro, biar kedengeran. Jadi sekarang masuk ke law firm gitu ya, masuk ke law firm. Jadi kantor saya itu 2016 berdirinya bro. Memang untuk hitungan tahun masih kecil gitu ya. Tapi memang waktu itu pada saat pendirian itu kita memang agak nekat tuh tadi kalau bro sampaikan gitu. Tapi pertanyaannya kalau ditanya kenapa berani gitu ya, balik lagi begini bro, bahwa law firm itu kita sepakat bahwasanya lawyer gitu ya, itu kan officium nobile secara profesi ya, profesi yang mulia, tapi as principle gitu ya, secara prinsipnya itu memang law firm itu atau lawyer lebih terutama itu balik lagi adalah industri bro, kan industri artinya jualan. So kalau ini mungkin sedikit sharing gitu, kalau udah paham sekali tentang marketnya, sudah yakin sekali, confident sekali dengan punya market sendiri gitu ya, tahu sasaran tembaknya mau yang mana, go aja gitu loh. Nah, kenapa waktu itu gue berani waktu itu kemudian yakin, karena ngelihat pasar gitu ya, market asing, perusahaan asing, terutama Jepang di Indonesia ini lumayan, bukan lumayan, kalau banyak itu dari dulu gitu ya. Cuma market perusahaan Jepang ini di Indonesia, terutama perusahaan yang asing-asing ini kurang bisa tertangani dengan baik. Gitu. Makanya kalau kemudian kita bikin ini bisa menjadi penyambung gitu ya. Jadi solusi buat mereka, ini kan akan menjadi satu simbiosis gitu ya. Ekosistem yang mendukung buat bisnis mereka di Indonesia. Ini ya buat simbiosis ya, bukan hanya buat Jepangnya tapi juga buat masyarakat Indonesia juga jadi lebih banyak terbantu kan. Gitu. Jadi lu mulai dari warga negara asing Jepang gitu ya, karena koneksi tadi itu ya. Dan Jepang tuh sebenarnya apa aja kebutuhan mereka ketika masuk ke Indonesia tuh? Urusan-urusan hukum apa aja biasanya? Yang kita tangani ya ini ya, yang HDRA law firm tangani itu, kalau kami mulai dari establishment bro, jadi mulai dari zero, perusahaan ini belum ada di Indonesia, dia mulai mau melirik bisnis di Indonesia, tentu mereka memerlukan feasibility study pertama gitu kan. Nah di dalam feasibility study tersebut ada dari lawyer itu kita bisa mengeluarkan LDD, legal due diligence, atau legal research terlebih dahulu lah, legal research terhadap suatu bisnis yang ada di Indonesia ini visible atau tidak untuk kemudian dilakukan di Indonesia, baik dari salesnya atau kemudian dia bikin pabriknya visible atau tidak, tenaga kerjanya bagaimana, murah atau tidak, bukan terjangkau atau tidak, terus gejolaknya bagaimana, kemudahan transportasinya bagaimana, kemudahan ekspor importnya dalam hal material seperti apa. Ini semuanya bisa dilakukan oleh law firm dalam hal ini melalui legal research
yang kemudian juga bisa menggunakan legal due diligence gitu ya. Nah, ketika sudah clear, mereka memutuskan untuk jalan ke Indonesia, maka kita handle itu mulai dari establishment-nya gitu, pendirian perusahaan, terus kemudian nyari lahannya di mana gitu kan, sewa pabriknya kah atau akuisisi beli lahan kah gitu ya. Kemudian masukin mesin impor dan sebagainya, sampai ke ngerekrut tenaga kerjanya, sampai ke pengurusan perizinannya. Di situ ada macam-macam tergantung dari jenis usahanya. Kalau konstruksi ya diurus izin konstruksinya, CUJK dan sebagainya. Kalau kemudian ini badan usaha jasa BUJ gitu ya, badan usaha jasa representative office, itu juga diurus bisa, atau kemudian dia usaha perdagangan atau apapun itu kemudian kita urus sampai jadi well established kantornya. Kami handling daily maintenance-nya ya, artinya daily legal maintenance-nya dia ya, perjanjian dengan pihak ketiga, dengan karyawannya gitu. Sampai ketika ada dispute, kami juga pegang. Sampai pengalaman sampai ada yang pilot juga bro, pegang juga. Jadi kita berusaha untuk menjadi one stop legal solutions lah, gitu loh. Walaupun nggak mendoakan sampai dengan itu ya, tapi artinya kalau bicara pengalaman ada itu ya, mulai dari establishment lahirnya sama kita, pilotnya pun sama kami juga. Gitu ya. Itu jadi ada gitu bro. Jadi kalau Jepang itu punya karakteristik tertentu nggak yang bikin tadi banyak sebenarnya, tapi kayak law firm di Indonesia nggak mampu untuk handle. Satu karakteristik utama yang ini menjadi berbeda untuk market Jepang itu adalah detail bro. Orang banyak bilang Jepang itu pelit gitu ya. Bukan pelit, Jepang itu detail gitu. Jadi perbedaannya kalau klien Jepang dengan klien misalnya, kita bicara asing aja ya. Kalau misalnya Jepang dengan Western lah, atau Amerika gitu ya, atau misalnya dari Chinese gitu. Perbedaannya adalah sebelum kita tanda tangan kuasa atau sebelum kita deal untuk proyek, itu kita dihabisin banget bro, terkait dengan konsep, terkait dengan mekanisme, technical, lu mau ngapain besok, bagaimana, budgetingnya bagaimana, pokoknya semua itu akan kupas tuntas di awal. Itu kalau Jepang gitu. Perbedaannya ketika ini kita berbicara masalah klien Western atau Chinese, udah pokoknya gue nggak mau tahu, yang penting beres. Gitu. Kalau Jepang itu dikulitin satu persatu. Nah itulah kemudian menjadi terkesannya pelit atau bagaimana. Padahal nggak sama sekali. Justru malah yang dengan berurusan dengan yang seperti ini malah jadi jelas. Ketika ada hal-hal yang berbeda di kemudian hari, kan kita sudah state di awal, kan kita sudah jelaskan di awal dan sebagainya. Gitu sih, bro. Tapi kalau Jepang dengan konsep yang sangat detail tadi itu, artinya dia berani bayar lebih dong dibanding Amerika dan Chinese. Oh iya. Nah, gitu. Kelebihannya tadi kan mungkin disadvantage ya, atau nggak enaknya dari sisi Jepang, kita dikulitin di awal, belum juga deal. Pressure-nya itu Banyak Bro Zaki yang kita udah approaching gitu ya, udah mapping di awal dengan sedetail itu, terus kemudian nggak jadi. Gitu. Tapi banyak. Dia udah bayar dulu nggak? Oh iya, itu nanti mungkin fee-nya dengan bukan fee yang langsung gitu ya, tapi yang bisa pakai hourly atau project base gitu ya, untuk hanya legal opinionnya. Nah, berbedanya adalah kalau misalnya yang tadi kan ini detail di awal gitu ya. Kalau yang di Chinese atau segala macam itu udah all package gitu ya. Gitu sih paling. Iya. Nah, kalau law firm di Indonesia itu memang kelemahannya tadi ya. Dia nggak sanggup kali ya sama pressure dan detailnya orang Jepang itu ya. Karena ya belum apa-apa, lu deal aja belum, dan nanya-nanya detail gitu kan. Ya kita, ya itulah memang Jepang gitu kan. Cuma enaknya tadi kalau soal pembayaran, Jepang itu sangat amat tertib soal pembayaran. Kadang-kadang pengalaman kami itu belum dikerjain, dia udah minta invoice. Gitu. Ini enaknya Jepang seperti itu gitu. Dari sisi advantage-nya ya. Gitu. Nah terus kira-kira apa lagi yang kemudian membuat kerja-kerja menangani warga negara asing di Indonesia itu menarik nih buat HDRA and Partners? Ya, kalau dari sisi yang menarik itu mungkin bukan menarik ya, lebih tepatnya match kali ya. Kenapa dengan ekosistem yang kami buat, yang HDRA buat, itu bisa menjadi match dengan market Jepang. Nah, ini lebih kepada komunikasi sih, gitu. Karena kebetulan saya juga berbicara dalam bahasa Jepang, gitu Jepang. Ya. Artinya
kalau law firm kami ini kan banyak fokusnya memang di litigasi gitu ya, baik itu pidana, perdata, PHI, arbitrase sampai dengan kepailitan tadi. Nah, ketika perusahaan-perusahaan asing ini ingin membutuhkan jasa hukum gitu ya, ini kebanyakan dari prinsipalnya ini turun kepada level manager gitu ya. Misalnya request dari prinsipal ke level manager itu A dan B gitu. Nah, tapi masalahnya dari level manager ini ke lawyernya ini menjadi A doang. Oh, gitu. B-nya nggak ikut gitu, atau A plus aja lah, B-nya nggak diikutin gitu. Nah, ini kan pertama akan menjadi batu sandungan. Artinya tidak sesuai ekspektasinya si prinsipal gitu. Nah, dari sisi waktu juga kan akan jadi lama gitu. Nah, dengan hadirnya kami bisa bypass langsung komunikasi. Jadi kami bisa lebih mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh si prinsipal gitu. Supaya bahasa tadi itu ya. Ya. Bahasa dan manner ya, tepatnya. Manner. Jadi manner itu gimana kalau manner itu kalau kami di sisi Jepang itu 24 jam. Bro Zaki, artinya nggak ada kata libur, nggak ada ya, pokoknya urusan klien itu nomor satu gitu kan. Standby ya. Ya, kita akan apa namanya dedikasikan itulah untuk klien. Gitu. Berarti di kantor tuh ada berapa tim orangnya? Kalau sekarang kami 12 orang. 12 orang. Sampai saat ini associate ya, artinya earning lawyers ya. Itu ada 12 orang. Berarti founder 2 Founder 2, saya dengan partner saya Hervan Dewantara. Gitu ya. Sisanya tambah 12. Tambah 12 orang. Tambah 12 orang lagi. Jadi tim itu cukup ya menangani tadi ya berapa spesialis yang kemudian ini kan berkembang itu ya. Ini berkembang terus kan. Artinya seiring berjalannya waktu ya harapannya akan semakin banyak gitu, supaya kita bisa lebih bermanfaat, bisa lebih menjadi mengakomodir gitu ya kebutuhan hukum bagi para pelaku bisnis di Indonesia, khususnya di PMA dan Jepang ya. Gitu. Kalau arbitrase tadi, mungkin ada yang ada urusannya dengan warga negara asing, kasus. Kalau arbitrase kami so far perusahaan asing pernah, tapi kalau orangnya belum, artinya di atas nama perusahaan, karena kebetulan memang state di dalam perjanjiannya choice of forumnya adalah arbitrase aja sih. Gitu. Di Indonesia atau di luar negeri? Bani ya? Di Bani. Itu gimana pengalamannya, bro? Ya sama sih bro. Artinya secara dealing memang harus jelas di awal tentang konsep ABCDE-nya gitu. Artinya treatment kami nggak berbeda, baik itu arbitrase maupun di pengadilan negeri gitu ya, baik itu perdata maupun pidana, di PHI juga gitu, dan pengadilan niaga juga di kepailitan, treatment kami semuanya sama. Artinya kita jelaskan semua konsep dan dari awal gitu ya, kita jelaskan semua dari awal supaya mereka mengerti. Satu lagi yang mesti ditambahkan, bahwa orang Jepang itu suka sekali dengan visualisasi gitu. Artinya ketika menjelaskan kepada dia, nah ini perbedaan mungkin ketika kita membuat sebuah legal opinion atau LGD gitu ya, itu kan bererot ya, banyak teks gitu ya, teks lah gitu kan, teks lah. Nah, orang Jepang tuh nggak suka itu, nggak perlu itu kata dia gitu. Lo cukup gambarin satu gambar. Mind map ya? Iya, mind map aja. Kita mind map pipeline lah. Gitu. Kita bicara pipeline. Jelas, nggak butuh itu. Gitu. Yang dokumen stable ini kasih ke manajer gua aja. Pak, kan? Berarti lomba legal opinion harus dirubah nih di Indonesia ya. Ya, tapi tentu kita ngikutin zaman juga harus ada kerangka dasar ya. Gitu. Itu satu. Ini saya bocorin sedikit lagi juga. Bukan bocorin trik lah gitu ya. Dan kalau saya bertanya, kalau legal due diligence atau legal opinion itu biasanya kesimpulannya ada di mana, bro? Paling belakang kan? Iya, biasa kan? gitu. Jadi kita mulai dari latar belakang dulu, analisa, yuridisnya, faktualnya dan sebagainya, baru kemudian kita kesimpulan. Jangan begitu kalau bikin untuk klien Jepang. Kita mulai dengan kesimpulan dulu, gitu. Jadi judulnya apa, tentang apa, target sasarannya jelas, kesimpulannya A, B, C, D, E. Baru halaman berikutnya adalah data-data support itu ya. Kenapa begitu? Karena prinsipal Jepang itu dia akan melihat kesimpulan aja sih, gitu. Dia akan melihat kesimpulan aja. Ketika dia butuh data, baru dia lihat halaman belakangnya. Itu berapa halaman tuh biasa bikin? Tergantung project gitu. Rata-rata? Macam-macam, nggak bisa disamaratakan karena project tentu berbeda kan. Ketika misalnya misalnya visibility study untuk sebuah
dia mau bangun power plant, misalnya klien kami gitu ada power plant di Indonesia itu kan itu tebel ratusan lembar tentunya gitu. Itu mesti dianalisa semua, baik dari proyeksi lahannya, kemudian izin yang bisa dia dapatkan nantinya, kerjasama dengan pihak terkait PLN misalnya, supply misalnya waktu itu batu bara gitu ya, batu bara supply-nya dari mana dan sebagainya, itu lembah, itu tebal gitu loh. Tapi kalau cuma yang sederhana misalnya market research tentang ada perusahaan kosmetik waktu itu mau bikin di Indonesia, kira-kira kalau saya bikin perusahaan kosmetik di Indonesia, apakah saya bisa hanya sebatas jualan produk, apa saya juga bisa bikin klinik di sini gitu. Nah itu kalau semacam itu nggak banyak, paling puluhan lembar gitu. Okay. Tapi itu ingat ya, mulai dengan kesimpulan dulu. Jadi semua research dan analisa yang sudah kita paparkan dituangkan dulu dalam kesimpulan, gambarkan itu di dalam sebuah flowchart atau pipeline gitu ya. Jadi semuanya jelas. Gitu. Oke, jadi menarik nih bagaimana ada banyak hal ya yang karena di dunia kampus itu nggak sampai ke sana. Jadi penting untuk kemudian kita mengkoneksikan tuh ya tentang pola yang mungkin berbeda di setiap warga negara asing. Sehingga kemudian kita juga bisa connect nih antara kampus dengan industri kan, kira-kira begitu. Ada apa lagi yang kira-kira pesan yang penting untuk teman-teman nih yang advokat muda untuk bisa mengembangkan kemampuan melayani warga negara asing? Sebenarnya bukan warga negara asing atau apapun itu ya. Ini general secara lawyering gitu ya, dari pengalaman saya gitu, bahwa ya tadi seperti yang saya buka di pembuka podcast kita tadi, bahwa balik lagi, saya sepakat bahwa lawyer itu adalah officium nobile, gitu ya, profesi mulia. Tapi apapun itu, ya saya juga menghormati undang-undang advokat bahwa kita nggak boleh jualan, nggak boleh dagang, gitu ya, nggak boleh ini. Tapi kita harus sadari betul bahwasanya lawyer, gitu ya, law firm, terutama law firm itu adalah legal industry, gitulah. Yang namanya industri itu harus jualan, harus sales. Bagaimana caranya? Ya nggak boleh secara terang-terangan, saya punya jasa hukum, kamu mau nggak? Gitu. Ya nggak harus begitu juga kan, gitu kan. Tapi kita harus membuat satu mindset ke hadapan paling tidak circle kita, gitu ya, paling tidak circle kita bahwa, gue lawyer loh, gitu. Jadi branding itu menjadi penting. Satu, branding kantor, branding personal, gitu. Ya itu tadi dibungkus dengan cara-cara jualan seperti itu, gitu kan. Yang harus ditekankan adalah kita harus bisa eksis, ngasih message kepada sekeliling kita bahwa kita ini lawyer, gitu. Sehingga apa? Ketika mereka ada kebutuhan legal, gitu ya, baik itu untuk perusahaannya dia, untuk keluarganya dia, atau untuk apapun itu, temannya dia yang kemudian dia cerita ke dia ingat kita, gitu kan. Betul. Saya selalu kasih analogi sama teman-teman kalau saya ngajar di mana gitu ya, bahwa begini. Kita mungkin punya teman atau keluarga dokter beberapa gitu ya. Tapi ketika lo sakit perut gitu kan, siapa yang lo tanya? Gitu. Gue sakit nih, kenapa ya? Gitu. Orang itulah yang menurut saya sukses jadi dokter gitu, bro. Secara branding gitu. Ya kan? Karena kenapa? Dia bisa memberikan notice message kepada si orang itu bahwa gue punya teman dokter nih. Zaki namanya, aku tanya deh, gitu kan? Nah, sama dengan lawyers juga seperti itu, gitu kan? Jadi konsepnya seperti itu aja. Jadi tidak harus berjualan. Sepakat bahwa nggak boleh jualan terang-terangan, gitu ya. Itu karena itu memang amanah undang-undang advokat, gitu. Tapi kemudian bagaimana kemudian kita harus punya mindset bahwasanya lawyer atau law firm itu adalah legal industry yang harus dijaga, yang harus dibangun image-nya, harus terus kemudian jaringan juga ya, jaringan. Artinya kan mekanisme berjualan itu ya bisa dengan jaringan, bisa dengan branding dan sebagainya. Itu aja sih paling. Jadi dan satu lagi, berusaha untuk finding specialty kita atau passion kita di mana. Jadi menurut saya udah nggak zaman sih hari ini ya, jadi lawyer itu palu gada. Palu gada tuh apa lo mau gua ada gitu, jadi apa aja lah gitu. Ya itu karena belum tahu specialty, belum tahu kekhususannya di mana, dan lebih parahnya lagi belum tahu marketnya di mana, gitu. Jadi saya meyakini bahwa setiap lawyer, law firm itu punya kolamnya masing-masing. Kalau tadi kita berbicara masalah Jepang ya, karena memang kolam saya di industri PMA gitu ya. Ada lagi yang memang kolamnya di kepailitan aja gitu kan. Ya memang di situ, dan itu nggak salah karena memang specialty dia di situ, passion dia di situ, dan jaringan yang sudah dibentuk adalah di situ, gitu kan. Ada yang di litigasi. Kalau kami kebetulan di PMA tadi
dan kemudian spesifiknya mobil khusus lagi itu dilitigasi, terutama pidana gitu ya. Gitu. Oke, makasih banyak Rangga udah sharing di podcast kita. Sukses terus. Sukses terus ya. Dan rekan-rekan ya. Sampai ketemu lagi di Irwan Zaki berikutnya.